Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya Bung Ropan, dan ketika saya membuat konten video ini, saya berada di kota Batam. Dan agak terkejut juga ya, ketika saya menerima WA dari teman saya di Save Our Soccer atau SOS, ini Akmal Marhali, yang bahkan sudah membuat guncang ya para pentolan-pentolan mungkin di PSSI dan wasit-wasit yang sedang memimpin pertandingan yang dipersiapkan karena sekarang memasuki pekan ketiga. Namun dalam 2 pekan terakhir ini banyak kejadian-kejadian yang tidak baik ketika Liga 1 kita sudah dimulai. Ini kinerja dari para wasit utama ya, atau asisten wasit dianggap ya dalam tanda kutip ini buruk kalau bisa dikatakan, sehingga ini perlu untuk PSSI turun tangan. Dalam hal ini Ketua Umum Erick Thohir, ya, bahkan Erick kan sebagai Ketua Komite Wasit ya, yang membawahi tentunya mendengar ini. Udah banyak berseliweran omongan di luar dan kejadian-kejadian yang memang sangat kontroversial yang dibuat oleh wasit-wasit kita sepanjang memimpin laga di Liga 1, ya termasuk bagaimana protes juga yang dibuat oleh kubu Persibaya dengan kepemimpinan wasit Thorik Al-Kathiri menghadapi Barito kalau nggak salah, yang berakhir imbang 1-1 ketika mereka menjauh. Ada kejadian-kejadian yang merugikan bagi Persibaya dan mereka tuh langsung melancarkan protes keras kepada PSSI. Tidak tahu bagaimana kelanjutan dari ini, dan mereka ingin mengusulkan kepada PSSI untuk menindak dengan tegas oknum wasit yang bermain api di sini. Tidak baik tentunya kinerja mereka, termasuk mungkin dengan Thorik ini. Tapi yang menghebohkan yang saya bilang di awal itu justru ini berita bahwa dalam seleksi wasit yang berlangsung pada 15-16 Juni yang lalu itu terjadi, katanya konon kabarnya itu para wasit-wasit ya yang ada itu dimintain ya, ada pungli, mereka harus bisa menyetor masing-masing Rp500.000 ketika ada tes yang berlangsung di sana, atau mungkin ada bocoran-bocoran yang bisa mereka dapatkan ya, baik dalam tes fisik, tes law of the game, atau tes video. Semua ini kan ada poin-poin khusus, tapi kalau ingin lancar, ingin ada hasil yang baik untuk bisa menjawab semua pertanyaan itu, ada imbalannya Rp500.000. Dan ini memang menghebohkan, tidak bagus ya kalau kedengarannya, karena seleksi wasit itu sendiri kan ini kerjasama dengan Japan Association Football ya, dengan PSSI, dan bahkan kalau melihat di sini ada nama-nama seperti Yoshimi Ogawa dan Toshiyuki Nagi, 2 instruktur yang diterjunkan di sana untuk bisa mengawasi wasit-wasit kita ya. Tapi bukan mereka berdua yang salah, mereka dengan benar tentunya bagaimana menyeleksi wasit-wasit ini. Tapi konon di lapangan itu ya, kinerja di lapangan peran lebih banyak diberikan kepada instruktur lokal yang dipimpin oleh Purwanto. Ini edaran rilis ya yang saya lihat dari teman saya yang kirim kepada saya, dan saya juga agak terkejut kalau bisa melihat di sini ya. Koordinator ini untuk instruktur lokal itu adalah Purwanto. Ini juga salah satu orang yang saya kenal dengan 7 anggotanya. Ya, anggota ada Ali Rinego, ada Agus Haryono, Riswanda, ya Jajat Sudrajat, Ayi Daud Dakhiri, Fakhri Salkahar, dan Nur Wahid. Mereka ini. Dan memang ada permainan katanya di dalam. Ini pengakuan-pengakuan juga dari para wasit-wasit yang mengalami ini. Mungkin mereka takut untuk bisa mengungkap karena nasib mereka bahaya. Nah, bahkan mungkin bisa kalau sampai mereka membocorkan ini tidak akan lolos. Dan ini harus menjadi perhatian bagi Pak Ketua Umum, Pak Erick, untuk menindak dengan tegas ya. Mereka-mereka yang mengambil puli ini kan citra sepak bola kita rusak. Sampai kapan? Padahal kan pembenahan itu betul-betul dilakukan, bahwa tidak boleh wasit bermain api di sini. Mafia wasit yang ada ternyata masih ada. Ya, bagaimana kerjasama dengan Kapolri ya, Pak Listio Sigit ya, Prabowo harus bisa melihat ini untuk bisa mencari, bahkan mungkin kalau perlu bentuk tim pencari fakta dengan kejadian pungli ini, karena mencoreng sekali ya, bahaya ini ya. Bahkan Pak Erick Thohir sudah turun aja masih bermain-main. Ini kalau benar ya, kalau benar ini jangan kasih ampun Pak Erick, hajar habis ya. Tentunya harus kita tunggu bagaimana untuk
kalau dibentuk tim ini untuk mencari fakta-fakta kebenaran dari pungli ini, karena memang tidak baik ya. Di saat PSSI Pak Erik ingin membenahi bersih-bersih di dalam agar sepak bola kita, terutama di kompetisi kita, ini menjadi yang terbaik bahkan di Asia Tenggara, tetap masih ada. Ternyata, dan lihat saja bagaimana cara memimpin wasit-wasit hampir di semua pertandingan kan? Yang teman-teman juga sudah lihat, ini banyak protes datang dari manajer, dari pelatih, ketika banyak penalti juga yang dianggap kontroversial, yang sebenarnya bukan penalti, ya, tapi diberikan penalti. Ya, sebagai contoh juga bagaimana protes ketika Rans memenangkan pertandingan melawan dengan Bayangkara, ya ada penalti yang masih bisa diperdebatkan. Banyaklah contoh-contoh yang teman-teman bisa lihat. Namun soal pungli ini, wah ini berbahaya. Ya, makanya Pak Erik ini harus turun tangan cepat untuk membasmi kejadian yang berlangsung. Nah, konon kabarnya terakhir lagi itu wasit-wasit dari Jawa Tengah akan memberikan pengakuan, asal mereka dilindungi tentunya. Ya, ini perlu dipanggil juga untuk cross check di sini. Dan kalau wasit-wasit itu kedapatan benar-benar, sekali lagi yang saya bilang ini tergantung dari PSSI ya untuk melihatnya hukuman seperti apa. Kalau buat saya bikin efek jerah aja, tidak memimpin pertandingan ya untuk beberapa tahun, karena mereka sudah digaji besar. Gaji mereka kan konon loh, Pak Erik sudah mengatakan lebih tinggi dari dirinya untuk bisa melakukan gaji. Mereka bisa mendapatkan gaji sekali pimpin pertandingan 10 juta, itu luar biasa. Kalau mereka memimpin sebulan 2 kali saja 20 juta, bahkan mungkin bisa lebih. Ini luar biasa untuk ukuran wasit. Apa kurang puas ya dengan itu? Ya, bagaimana mereka bisa mendapatkan sehingga harus bisa bermain lagi. Nah, ini dia. Pasti ada orang-orang yang ikut terlibat di belakangnya. Jangan sampai dalam kepengurusan juga ya ini ada ikut bermain. Makanya harus dicari benar-benar kebenaran ini. Ya, itu yang kita akan tunggu. Karena tentunya kan mereka bisa melakukan ini wasit-wasit kalau tidak ada backingin, tidak ada yang menjamin, ya nggak mungkin mereka juga takut di lapangan ya. Tapi pungli ini juga ya benar, yang 1 orang 500 bocoran-bocoran hasil tes ini juga harus dibuka semuanya, bisa terang benderang. Inilah tugas dari Pak Erik, memang berat ya untuk bisa mengungkap ini, tapi saya yakin dengan kesungguhan Pak Erik, apalagi kerjasama dengan Kapolri, ya ini pasti bisa terlacak. Ya, semoga ya. Sampai di sini bagaimana info yang saya harus berikan, dan terima kasih buat teman saya Akmal yang sudah bisa mengirimkan rilis buat saya untuk berbicara di konten video Bung Ropan. Ciao.